Halo, selamat siang Mas Adi. Halo, selamat siang. Oke, jadi sini kenalin Mas, aku Kurlutfi sebagai moderator pada podcast kali ini. Jadi kan ini Mas Adi itu sebagai apa sih Mas di Duta FIB itu? Oh, Oke. Sebelumnya perkenalan dulu nggak sih? Boleh Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Adi, biasa dipanggil Adi. Saya dari program studi pendidikan masa Jepang angkatan 2021. Di sini saya menjabat sebagai Duta FIB Brawijaya 2020. Oke. Itu masih kita tanya. Duta itu tuh kegiatan apa aja sih Mas sebetulnya? Oke, Duta itu sebenarnya representasi dari Fakultas Ilmu Budaya. Tentunya tugas kita adalah sebagai contoh, cerminan, dan juga wajah dari Fakultas Ilmu Budaya seperti itu. Untuk kegiatannya kita ada beberapa kegiatan besar. Satu sih lebih tepatnya itu Grand Final yang insya Allah akan diselenggarakan beberapa bulan lagi. Tapi untuk kegiatan yang pasti itu setiap ada kegiatan atau hari-hari besar kita biasanya melakukan camping di IG Duta kita seperti itu. Oke. Untuk seleksinya tuh susah sih Mas di FIB sendiri Dutanya? Oke, seleksi susah-susah gampang ya. Oke. Kalau seleksi itu, jadi ada seleksi secara umum ya. Seleksinya tuh ada seleksi tulis, ada seleksi wawancara, terus ada juga seleksi deep interview juga, kemudian karantina, dan itu nanti akan diakhiri dengan grand final seperti itu. Oke, bagus. Ini sih Mas, tanya, apakah Mas Adi ini punya background sebelumnya Mas tentang mengenai public speaking dan yang lain Mas? Oke. Kalau berhubungan dengan public speaking, saya merupakan mungkin cukup sering ya menjadi seorang master of ceremony seperti itu di beberapa event di SMA dan juga di prodi saya seperti itu. Jadi mungkin untuk background public speaking ada sedikit lah seperti itu. Sedikit. Oke. Jadi ini tuh Duta sebagai satu penambah ya Mas ya. Mungkin langsung masuk ke topik utama sih Mas. Kan sekarang ini baru gencar-gencarnya era Society 5.0 ini Mas. Menurut Mas Adi sendiri itu era Society 5.0 itu seperti apa sih Mas? Oke. Era 5.0 ya? Iya. Sebelumnya mungkin kita mengulik terlebih dahulu nih Kak. Kan era itu ada 5 ya. Era 1.0, 2.0, 3.0 dan juga 4.0 dan juga 5.0. Jadi untuk era 1.0 itu sebenarnya era nenek moyang kita. Itu di zaman dahulu itu masih nomaden, masih berburu, kemudian beralih ke era 2.0 itu era agriculture, di mana di situ udah mulai bercocok tanam, terus nenek moyang kita udah mulai menetap di situ. Dan beralih ke era 3.0 itu era industri, di mana di situ perkembangan manusia sudah cukup tinggi dan banyak di situ bermunculan pabrik-pabrik di mana di situ tuh para nenek moyang kita itu mulai bekerja di pabrik seperti itu. Kemudian era 4.0 ini merupakan era pertama kali teknologi dikenalkan, di mana era 4.0 ini penggagasnya Jepang. Ini sempat saya pelajari di etika profesi pendidik. Saya adalah seorang pendidik nantinya seperti itu. Nah, di 4.0 ini merupakan era di mana teknologi pertama kali dikenalkan, kemudian teknologi mulai digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, tiba di era sekarang, era 5.0, di mana era 5.0 di sini adalah teknologi itu sudah menjadi bagian dari diri kita. Kita melakukan teknologi untuk memudahkan, untuk mengefisienkan tugas dari manusia seperti itu.
Oke, ini tuh mas, ini kan sebagai mahasiswa nih mas. Dampak apa sih mas yang kita rasakan ini sebagai mahasiswa, entah dari segi budaya, segi pendidikan, dari untuk era society 5.0 itu? Oke, berbicara tentang dampak ya, tentunya pada era 5.0 ini kan teknologi sudah sangat berkembang ya. Mungkin lebih ke kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan untuk membantu pendidikan kita di perkuliahan kita. Seperti halnya kalau dulu kita belajar itu menggunakan buku, nah sekarang kita bisa menggunakan teknologi. Mungkin kita belajar bisa menggunakan dengan handphone, ini juga salah satu bentuk dari kebudayaan. Nah, kemudian kita juga jika kita tidak tahu dengan ilmu pengetahuan yang mungkin kita mengalami kesulitan dalam perkuliahan kita nggak tahu dengan ilmu pengetahuan yang sedang kita pelajari, kita bisa mencarinya di internet. Sekarang sudah sangat marak internet dan lain sebagainya seperti itu. Berarti terus ini mas, untuk dampak negatifnya ada nggak sih mas dari era society ini? Dampak negatifnya, karena di era 5.0 ini teknologi semakin berkembang, tentunya di era ini tuh mungkin seperti yang kita rasakan, pembatasan kita itu di media sosial udah mungkin tidak ada ya. Kita bisa mengulik informasi di Jepang dengan kita berada di Indonesia itu dengan menggunakan teknologi seperti itu. Nah tentunya dampak negatifnya itu dengan kalau misal kita tidak membentengi diri kita dengan menggunakan teknologi itu dengan bijaksana, kita akan mengikis jati diri kita sebagai seorang warga negara Indonesia. Sudah marak kan kejadian itu tentang westernisasi dan sebagainya di generasi muda yang mereka tidak mengetahui tentang kebudayaan kita seperti itu. Nah ini merupakan salah satu bentuk dampak negatif dari hal tersebut seperti itu. Iya mas, untuk segi budaya nih mas, entah dari kesenian, nyanyian dan sebagainya itu ada nggak mas dampak negatif dan positif dari era society 5.0 itu? Dampak negatif dari era 5.0 di kebudayaan ini sendiri, mungkin ini ya presentasi dari kebudayaan itu semakin menurun dengan adanya era 5.0, di mana ada pepatah mengatakan bahwasannya, ini salah satu pepatah itu yang saya bawa juga di speech saya di Duta FIB Brawijaya. Ini masnya, Mas Kun, pernah melihat serial Upin dan Ipin? Pernah. Nah, dalam pernah berkata bahwa seni budaya adalah jati diri bangsa. Nah, dengan adanya 5.0 yang saya rasakan ya belakangan ini, karena kita terbatas di pembatasan kita dengan dunia maya itu semakin menipis atau bahkan tidak ada pembatasan tersebut, sehingga kita itu akan sangat mudah dipengaruhi oleh budaya luar seperti itu. Nah, dampak negatifnya itu terkikisnya kebudayaan itu sendiri. Jati diri bangsa, jati diri kita sebagai warga negara Indonesia juga kalau misalnya kita tidak dengan bijaksana menggunakan teknologi tersebut akan terkikis juga jati diri kita seperti itu. Ini juga sangat rentan ya sebagai generasi muda, kalau misal generasi muda kita, jati diri bangsa mereka, nasionalisme mereka sudah terkikis, yang nantinya akan memimpin sebuah negara di Indonesia, ini akan sedikit kurang baik seperti itu, karena ini, coba Mas bayangkan kalau misal generasi pemimpin kita yang akan memimpin Indonesia, tapi ternyata pemimpin kita tidak mengetahui kebudayaan dan juga kesenian di Indonesia seperti itu. Oke, jadi kan apakah kreasi digital juga masuk dari era society apa itu juga mas? Mohon maaf, gimana? Untuk kreasi digital itu juga masuk ke era society 5.0 juga kan? Kreasi digital juga termasuk pada era 5.0. Kreasi digital ini kan bisa berbentuk seperti halnya nih dalam bentuk kesenian. Kalau dulu para pelaku seni mungkin di seni lukis nih, dulu mereka untuk mengekspresikan kesenian mereka itu dengan menggunakan kanvas atau mungkin dengan menggunakan kertas untuk mengekspresikan kesenian mereka gitu.
Kalau sekarang dengan adanya kreasi digital, kita bisa menggunakan teknologi. Seperti halnya kita bisa melukis dengan secara digital seperti itu. Nah, ini juga berlaku pada seni teater. Saya merupakan alumni dari seni teater di SMA saya. Saya pernah mengikuti teater. Kalau dulu kita itu dalam pertunjukan itu kita harus ke tanah lapang dulu, kita membuat panggung, kemudian kita mengumpulkan massa untuk melakukan pertunjukan tersebut. Nah, sekarang dengan adanya kreasi digital ini, kita bisa menggunakan media teknologi untuk menyebarkan hal tersebut. Jadi kita tidak perlu bersusah payah untuk ke tanah lapang untuk menyediakan audiens kita untuk melakukan pertunjukan itu, mengekspresikan kesenian tersebut, tapi kita juga bisa melalui media sosial kita bisa menyebarkan dan audiens bisa dengan sangat mudah mengakses kesenian tersebut seperti itu. Lanjut ya Mas ya. Bagaimana seni dan kreasi digital itu telah mengubah pandangan kita terhadap bagaimana cara mengekspresikan budaya Mas? Bagaimana seni kreasi digital mengubah cara kita mengekspresikan kebudayaan? Oke. Kalau dari pandangan saya sebagai pelaku seni juga gitu. Kalau dalam hal pengekspresian kebudayaan itu masih sama. Menurut saya masih sama. Karena kita sebatas mengekspresikan apa yang ada di diri kita untuk menjadi tontonan atau untuk menjadi hal yang bisa dilihat oleh banyak orang seperti itu. Mungkin yang mempengaruhi di sini adalah media kita. Seperti yang udah disebut tadi, kalau misal di teater itu kita perlu untuk mengumpulkan massa dulu, baru kita bisa melakukan teater seperti itu. Tapi kalau misal sekarang kita bisa menggunakan media untuk bisa menyalurkan kesenian tersebut. Nah, mungkin yang berbeda di sini juga adalah tingkat kepuasannya. Kalau di zaman dulu di teater itu tingkat kepuasan itu terjadi ketika kita mendengarkan suara dari tepuk tangan dari para penonton, terus bagaimana respon dari audiens penonton-penonton di depan kita setelah kita melakukan pertunjukan. Kalau sekarang mungkin untuk di era society yang menggunakan teknologi itu bisa dengan ketika konten kita itu FYP. Benar, FYP atau mungkin memiliki banyak like, terus banyak view-nya dan sebagainya seperti itu. Terus apa sih peran dari seni digital dalam memperjuangkan representasi budaya dan memperjuangkan inklusivitas dalam dunia seni? Itu seperti apa, Mas? Oke, inklusif ini kan menyeluruh ya. Inklusif ini menyeluruh. Menurut saya kalau misal di era society 5.0 ini, inklusivitas itu semakin meningkat. Karena apa? Di era 5.0 teknologi itu memberikan kita tidak ada batasan antara satu dan yang lainnya seperti itu. Sehingga untuk mencapai audiens, faktor inklusivitas itu akan sangat tinggi. Karena kita bisa mencapai banyak audiens dengan melalui teknologi itu sendiri. Seperti halnya kalau misal dulu kita kembali lagi ke teater itu, kalau dulu kan penonton itu hanya ya udah sebatas itu. Mungkin nih kalau misal teaternya di sekolah, sebatas sekolah saja. Tapi kalau misal kita menggunakan teknologi, kita menyebarkan di media sosial, penonton kita juga bukan hanya dari sekolah itu, tapi dari lingkup mana saja. Seperti itu. Dari luar, mungkin dari sekolah yang lain dan lain sebagainya seperti itu. Oke, jadi Mas tadi menyinggung mengenai westernizasi nih Mas. Karena teman-teman itu akan mengikis adanya budaya lokal nih. Strategi apa sih yang menurut Mas itu paling efisien untuk mempertahankan budaya lokal dari terkikisnya westernizasi itu? Oke. Strategi apa yang bisa digunakan untuk kita gunakan agar westernisasi itu tidak mengikis budaya kita gitu ya. Karena saya adalah seorang pembelajar di bidang pendidikan, salah satu hal yang mungkin sangat amat perlu itu adalah dengan menyertakan mata pelajaran kesenian itu di kurikulum kita. Karena dengan kita memberikan kurikulum kita pembelajaran tentang kesenian, pembelajaran tentang bahasa daerah misalnya
itu dapat memperkuat jati diri mereka sebagai seorang warga negara Indonesia seperti itu. Sehingga dengan kuatnya fondasi mereka tentang negara di negara mereka, westernisasi itu tidak akan secara langsung gitu. Kecuali kalau misal nih kita bayangkan kalau misal di pendidikan kita mata pelajaran kesenian yang notabene itu adalah pembentuk jati diri kita sebagai warga negara Indonesia itu dihilangkan. Kita tidak tahu, generasi muda tidak akan tahu dengan kesenian Indonesia, kebudayaan Indonesia. Itu akan sangat mudah, bukan Mas? Westernisasi itu datang ke Indonesia karena tidak ada penangkalnya seperti itu. Nah, kalau misal ada pendidikan kesenian tersebut, kita bisa mungkin nih sebelum kita menerima westernisasi itu, kan kita perlu nih untuk mengambil yang baik-baik aja nih, jangan yang buruk-buruk. Kita di sini tidak menganggap kalau misalnya westernisasi itu hal yang buruk saja gitu, tapi ada hal yang baik seperti itu, mungkin kemajuannya seperti itu. Nah, kita bisa mempertimbangkan dengan kebudayaan kita, cocok nggak ya budaya westernisasi ini dengan budaya kita. Kalau misalnya itu nggak cocok, ya udah kita jangan pakai itu seperti itu. Oke, ini kan digitalisasi ya Mas ya. Mungkin beberapa teman saya itu memang benar-benar nggak tertarik nih mengenai budaya lokal sendiri, dan mereka benar-benar tertarik terhadap budaya dari efek westernisasi itu. Apabila kita melakukan pembatasan terhadap apa yang masuk dari luar ke dalam ini, apakah berdampaknya bagus atau enggak sih Mas pembatasan itu? Oke. Kalau misal pembatasan itu konteksnya kita membatasi, kita nggak mau menerima sama sekali nih. Oke kan ya? Setuju Mas? Oke, setuju. Kita tidak menerima sama sekali apa yang dari luar ke dalam diri kita. Menurut pandangan saya, dengan adanya pembatasan yang kita secara saklek kita tidak menerima hal dari luar ke diri kita, itu merupakan hal yang kurang baik. Karena hal yang mungkin menurut kita kurang baik itu bisa saja itu ada hal positif yang mungkin bisa setelah kita melakukan pertimbangan itu bisa dimasukkan ke dalam diri kita untuk improve diri kita dan sebagainya seperti itu. Nah, yang baik itu adalah ketika kita mendapatkan pengaruh dari mungkin westernisasi dan sebagainya, kita memilah terlebih dahulu, kita mengolahnya terlebih dahulu, kira-kira ini bagus nggak untuk diri kita, bagus nggak untuk jati diri kita dan sebagainya seperti itu. Diterima nggak budaya tersebut di budaya Indonesia seperti itu, karena kita juga harus mematuhi norma-norma yang ada di Indonesia seperti itu kan. Oke, mungkin ini Mas, bagaimana sih pendidikan di era society itu dapat melestarikan dan menghargai warisan budaya, serta bagaimana itu mempromosikan identitas budaya yang kuat dalam konteks globalisasi dalam teknologi Mas? Oke, bagaimana pendidikan di era society 5.0 dapat membantu melestarikan dan menghargai warisan budaya serta mempromosikan identitas budaya itu Mas? Kalau dalam hal mempromosikan identitas budaya tersebut, kita bisa menggunakan di era 5.0 ini kan teknologi sangat meningkat ya. Kita bisa menggunakan, ya kembali lagi kita bisa menggunakan media sosial untuk pelestarian kebudayaan tersebut. Misalnya kita bisa menggunakan platform-platform digital. Boleh disebutkan nih? Boleh. Oke, sekarang marak TikTok nih Kak. Yeah. Nah, bisa kita mungkin nih ada yang hobinya seni tari tradisional. Boleh kita membuat konten-konten tentang tari tradisional untuk kita sebarkan di media sosial seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Dengan hal tersebut, ini bisa melestarikan dan juga bisa mengundang khalayak umum untuk mengetahui. Ini juga masuk faktor promosi budaya. Nah, banyak orang menjadi tahu dengan konten-konten kita yang membawa kesenian tersebut. Apalagi kalau misalnya konten kita FYP seperti itu. Jadi akan lebih banyak audiens yang mengetahui. Mungkin kalau misalnya mereka mau akan belajar seperti itu. Oke, ini tentang bagaimana promosinya Mas.
ketika promosinya itu sudah gencar terus tapi emang nggak ada yang tertarik tuh mas, udah emang bener-bener malas untuk mempelajari tarian bahasa, itu apa yang harus dilakukan sebagai pemerhati seni, pelaku seni itu harus bagaimana supaya seninya itu tetap lestari, tetap ada gitu, terus apa yang harus dilakukan? Oke. Untuk menarik perhatian, ini biasanya generasi muda ya, agak males gitu untuk mempelajari. Saya juga mungkin nih termasuk kadang juga males gitu, tapi sebagai seorang pelaku seni, kita juga perlu melakukan inovasi. Kita juga harus memperhatikan perkembangan zaman. Gak bisa kita memaksakan kesenian yang mungkin tidak bisa diterima oleh generasi muda. Generasi muda kan suka yang apa ya, nyentrik dan sebagainya seperti itu. Bisa kita mengkombinasikan kebudayaan tersebut dengan apa yang disukai oleh generasi muda, generasi yang mungkin kurang suka dengan kesenian tersebut seperti itu. Sehingga dengan pengkombinasian tersebut bukan menciptakan, lebih ke memberikan inovasi baru agar kesenian tersebut bisa disukai gitu, dengan melalui mengkombinasikan dengan apa yang disukai oleh generasi muda ini gitu, sehingga generasi muda bisa tertarik untuk mempelajari kesenian. Mereka tidak merasa ini kuno ataupun ini jadul seperti itu. Salah satu contohnya di Fakultas Ilmu Budaya itu, mungkin masnya kalau misal ini saya undang untuk berjalan-jalan di Fakultas Ilmu Budaya. Di Fakultas Ilmu Budaya itu banyak banget keberagaman kebudayaan, banyak banget keberagaman manusianya ya mungkin. Mungkin dari fashion itu salah satu hal yang disukai oleh anak muda. Di Fakultas Ilmu Budaya itu keberagaman fashion itu sangat beragam. Ini merupakan salah satu advokasi dari dari Duta FIB Brawijaya. Ini gabungan dari advokasi kebudayaan. Kita membuat advokasi Kamis Berbatik. Nah, Kamis Berbatik ini untuk sekarang sebenarnya kayak kita menggunakan advokasi ini untuk diri kita sendiri, karena kita sebagai cerminan ya, kita akan ditiru oleh Fakultas Ilmu Budaya seperti itu. Nah, tentunya dengan setiap hari Kamis kita menggunakan kita mix and match fashion kita dengan menggunakan batik. Nah, tidak diam di situ, kita juga selalu setiap hari Kamis kita selalu mengajak rekan-rekan kami, teman-teman kami untuk ayo kita pakai batik gitu. Gak apa-apa fashion kalian mau gimana-gimana, yang penting masih sopan, tapi kita mix and match dengan batik seperti itu. Nah, hal tersebutlah yang mungkin bisa menjadi salah satu inovasi nih untuk tetap melestarikan kebudayaan dalam bentuk batik ini seperti itu. Mungkin bisa dalam hal berkain. Ini masnya pernah berkain? Enggak. Ini masnya sedang memakai batik. Seperti itu. Nah, berkain atau mungkin nih sekarang itu sedang marak sepatu-sepatu yang ada batiknya. Ini tetap eye-catching, tetap kece, tapi ada unsur budayanya seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk yang mungkin kita bisa mengusahakan inovasi tersebut agar budaya itu tetap lestari, agar generasi muda itu tetap menyukai, mencintai, dan juga turut melestarikan kebudayaan itu seperti itu. Oke, ini mungkin aku sedikit curhat nih mas. Kan di Fapek sendiri kan ada proker juga di BEM ini kan ada proker namanya Peti. Nah itu Fapek berbatik itu juga di hari Kamis. Nah, namun ada beberapa kekurangan itu emang mahasiswanya tuh sedikit banget yang mau pakai batik, banyak yang alasan tadi cuci, cuma satu dan sebagainya. Itu gimana sih mas biar mereka tertarik pakai batik itu tuh harus seperti apa gitu? Oke. Kalau misal ini permasalahan seperti itu mungkin ini ya kak, jangan dipaksa, tapi cukup diajak aja. Kita ajak mereka untuk ayo bareng-bareng kita pakai batik. Seperti yang mungkin yang dilakukan di Fakultas Ilmu Budaya. Gak apa kalian mau fashion seperti apa, tapi setidaknya ada sedikit unsur batiknya gitu. Mungkin nih kita ke perkuliahan menggunakan baju biasa, tapi kita menggunakan slayer batik, atau mungkin outer batik seperti itu, atau mungkin kita menggunakan
sepatu batik gitu. Itu nggak apa-apa menurut saya, tapi jangan dipaksa untuk, karena kan ya anak muda mereka masih seperti kita lah ya, kita berdua anak muda ya kan, kita masih ada apa ya, unsur-unsur pengen mencoba explore dan lain sebagainya gitu. Jangan disaklekkan, menurut saya jangan disaklekkan harus menggunakan baju batik gitu, tapi perlu untuk menggunakan ornamen batik gitu. Itu bisa mungkin jadi salah satu inovasi seperti itu untuk tetap melestarikan kebudayaan di Fablet ini seperti itu. Ya mas, kalau mau haus bisa diminum dulu sebelum dibuka kalau mas. Oke, mas di universitas ada nggak sih kan itu kan ada kan hari Kamis batik. Itu ada apresiasi nggak, semisal nih tiap bulan outfit paling catching atau paling bagus itu ada nggak? Atau emang biasa aja? Nah, untuk program ini tuh sebenarnya ini salah satu bentuk dari advokasi kami kan ya. Dari Duta FIB Brawijaya 2023 ini kami baru merintis. Jadi kita mengawali ini kepada diri kita gitu. Jadi setiap Kamis kita selalu menggunakan batik. Kita juga mengajak rekan-rekan kita gitu. Tapi untuk Duta FIB Brawijaya sendiri, ketentuannya kalau misal Kamis nggak menggunakan batik akan mendapatkan sanksi seperti itu. Jadi ada denda nominalnya segini seperti itu. Ini untuk memupuk kedisiplinan kita seperti itu. Karena kita representasi ya, kita harus menjadi contoh dulu gitu. Mungkin kedepannya kita akan bisa mengembangkan advokasi ini untuk lebih apa ya, lebih bisa diterima lagi ke depannya gitu. Karena kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk hari Kamis harus menggunakan batik, itu nggak bisa. Karena kita harus dikit-dikit lah gitu untuk mengenalkan batik ini, juga melestarikan kebudayaan Indonesia. Oke, kan Mas Adi sebagai pengajar ya di depannya. Insya Allah. Nah, jika otomatis akan menyisipkan seni-seni dan gitu kan. Nah, apakah nanti yang Mas Adi ajar, apakah juga harus ada satu hari di mana harus menggunakan batik, atau seenggaknya budaya mereka dibawa lah gitu? Apakah nanti ada kebijakan seperti itu, Mas? Saya sempat kepikiran sih kalau misalnya hal tersebut ya, ya Mas gitu. Karena tapi hal ini kalau misal di ranah institusi pendidikan itu ada ketentuannya. Kita nggak bisa langsung memberikan ketentuan seperti itu. Ini harus dari atasan dulu, baru kalau misalnya disetujui baru kita bisa mengimplementasikannya. Nah, kalau misal hal tersebut, tentunya kalau dari diri saya sendiri, saya pengen murid-murid saya nanti meskipun saya mengajar bahasa Jepang nih, tapi saya juga pengen mereka itu memiliki minat yang tinggi terhadap budaya Indonesia gitu. Gak apa-apa, saya selalu menanamkan pada diri saya dan juga pada mungkin calon anak didik saya seperti itu. Gak apa-apa kalian mempelajari bahasa Jepang, atau mungkin gak apa-apa kalian mempelajari budaya lain. Setidaknya kalian tahu dengan budaya Indonesia, kalian mau untuk mempelajari budaya Indonesia gitu. Seperti itu. Baik, berarti kan Mas Adi juga belajar tentang budaya Jepang nih. Ya. Bisa nggak sih Mas, budaya Indonesia itu dileburin sama budaya Jepang itu apakah boleh? Karena boleh enggaknya nih. Yang kedua, apabila boleh, memungkinkan nggak sih? Seperti apa gitu kalau leburannya gitu, kalau misalnya ada. Leburan ini dalam konteksnya menghilangkan gitu kan? Jadi satu Mas, jadi kayak misalnya apa ya contohnya ya? Di leburan itu kayak, jadi kan misalkan karena itu budaya westernisasi digabung sama budaya lokal nih. Itu mungkin nggak budaya Jepang digabung sama budaya lokal. Berarti akulturasi ya? Iya, akulturasi ya. Oke. Nah, kalau akulturasi sendiri, mungkin kalau misal terkait, kan banyak ya sekarang teman-teman yang pencinta budaya Jepang, bisa dikatakan disebut wibu atau otaku. Otaku ya. Itu banyak banget nih sekarang di era ini, apalagi di jurusan saya gitu. Itu untuk nih kalau misal tujuannya untuk melestarikan kebudayaan Indonesia, kalau menurut saya, kalau misal kalian mau, ya nggak apa-apa untuk tujuannya pelestarian kebudayaan Indonesia. Tapi kalau misal secara general harus diakulturasi, itu kan ada ketentuannya sendiri ya kan. Nggak bisa kita asal seenaknya saja gitu. Karena kan Indonesia punya budaya sendiri, Jepang juga punya budaya sendiri. Tapi ada salah satu kebudayaan yang sama.
Karena kan kita dulu pernah pernah dijajah oleh Jepang, jadi ada sedikit kebudayaan Jepang itu yang masih ada di Indonesia gitu. Tapi ini saya belum tahu, belum belajar apakah ini ada turunannya dari Jepang atau enggak. Tapi saya sempat tahu kalau misal ada, makanya tahu nggak ini budaya Sweet Seventeen? Kalau ulang tahun ke-17 itu? Ya, upacara kedewasaan. Nah, di Jepang itu ada upacara kedewasaan, namanya Seijin Shiki. Kalau misal di Indonesia itu batas kedewasaan kita adalah umur 17 tahun, tapi kalau di Jepang itu, ini perbedaannya, kalau di Jepang itu umur kedewasaan mereka adalah ketika mereka sudah menginjak 20 tahun, seperti itu. 20 atau 21 tahun gitu, saya agak ini, tapi di ranah 20 ke atas seperti itu batas syarat mereka menuju dewasa seperti itu. Nah, di Indonesia itu ada perayaan Sweet Seventeen. Di Jepang juga ada seperti itu. Kalau di Jepang, Seijin Shiki ini itu merupakan menjadi salah satu hari libur nasional Jepang. Jadi kayak mereka yang berusia 20 tahun, mereka akan dikumpulkan di satu tempat. Di situ akan ada prosesi gitu untuk mereka, perayaan mereka sebagai menginjak usia dewasa seperti itu. Nah, ini agak sedikit memper kan ya dengan Sweet Seventeen seperti itu. Kita ya Mas, ini kan yang umur 20 dikumpulin tuh. Itu apakah yang tanggal lahirnya sama atau yang pada tahun itu masuk ke umur 20-an? Nah, hitungannya itu kalau ini ya, sependek pengetahuan saya ya, di Januari itu mereka udah masuk umur 20, itu biasanya mereka akan masuk. Nah, untuk perayaan Seijin Shiki ini tuh di minggu kedua bulan Januari biasanya, seperti itu di Jepang. Seperti itu kan. Ya berarti misalnya pada bulan Mei ini naik 20, ikutnya tahun depan. Atau seperti apa? Sebenarnya seperti itu ya, seperti itu. Karena kan upacaranya kan udah dilaksanain. Jadi kan mereka ikutnya di bulan depannya gitu. Oh, jadi emang Indonesia sama lah ya. Ada satu budaya yang habis sama Jepang. Sini Mas, ya itu kan masih bilang itu banyak ibu-ibu. Tapi apakah orang-orang seperti itu juga melirik nih tentang budaya lokal? Apakah mereka juga terbuka atau mereka juga mudah amat yang penting saya bisa pelajari budaya saya suka? Kalau ini ya, kalau misal di lingkungan saya ya sebagai seorang pendidikan bahasa Jepang, kalau orang yang biasanya kalau teman-teman saya yang suka banget dengan budaya Jepang itu mereka masih ada ketertarikan untuk mempelajari budaya Indonesia kalau di jurusan saya, tapi mereka mungkin presentasenya itu lebih banyak mempelajari Jepang seperti itu karena ketertarikan mereka di budaya Jepang seperti itu. Tapi teman-teman saya itu mereka nggak meninggalkan secara langsung budaya Indonesia seperti itu. Ini di lingkup pergaulan saya seperti itu ya kayak. Kalau di luar sana saya kurang tahu sih seperti itu. Tapi ada Masnya tuh mengajak, misalnya ada temannya Mas Adi sendiri yang kurang tertarik, terus Madi, ayo melestarikan itu. Cara apa yang dilakukan Mas Adi untuk mengajak itu? Kalau mengajak itu udah suatu keharusan ya. Yeah. Apalagi kita adalah duta FIB Brawijaya yang FIB itu mengutamakan culture juga gitu. Nah, kalau mengajak, saya selalu mengajak teman-teman saya. Salah satu contohnya itu ya dalam menggunakan batik gitu. Setiap hari Rabu malam saya selalu share di grup WA angkatan. Ayo besok pakai baju batik gitu. Atau ayo besok pakai ornamen batik gitu. Untuk meskipun mereka cenderung suka Jepang, tapi saya juga pengen mereka turut melestarikan kebudayaan Indonesia. Nggak apa-apa, kembali lagi ke prinsip, nggak apa-apa kalian mempelajari budaya Jepang, budaya negara lain, tapi setidaknya mereka tahu dan juga ada keinginan untuk mempelajari budaya Indonesia. Seperti itu. Tapi Mas Adi sendiri pernah nggak sih dengar ada orang yang benar-benar nggak mau nih? Aku benar-benar nggak tertarik nih. Nah, menurut pandangan Mas Adi itu sebab apa sih mereka bisa memiliki pikiran seperti itu? Sebab apa ya? Mungkin mereka masih belum mendapatkan ini ya, hal serunya gitu mempelajari budaya Indonesia.
mungkin mereka belum ada pengalaman atau mungkin belum mencoba melihat budaya-budaya di Indonesia seperti itu, sehingga mereka pertama kali melihat kebudayaan sudah melihat budaya luar, sehingga mereka tertarik dengan budaya luar seperti itu. Mungkin salah satu strategi atau mungkin cara yang bisa kita gunakan adalah ya udah mengajak aja, kita kenalkan secara langsung budaya Indonesia itu seperti ini. Kalau misal mereka tertarik, kira diajak. Kalau misal mereka belum tertarik, nggak apa-apa, kita bisa berusaha next time atau apa gitu. Karena kan mereka juga punya hak untuk mereka tetap berpegang teguh pada hak mereka. Kita nggak bisa memaksakan seperti itu. Tapi saya selalu menyarankan untuk kita kan orang Indonesia ya, jangan sampai kita hilang Indonesianya gitu. Jangan sampai kita hilang jati diri kita sebagai warga Indonesia seperti itu. Oke. Lingkungan kan juga termasuk salah satu faktor dari tertarik enggaknya orang terhadap budaya lokal. Apa yang harus dilakukan ketika lingkungannya itu nggak support budaya lokal, tapi kita suka di budaya lokal? Itu apa ya? Apakah harus mengajak atau kita harus ikut mereka? Seperti itu apa? Harus bagaimana sikap kita? Kalau misal lingkungan, mungkin ini ya salah satunya terjadi pada saya sih di pendidikan bahasa Jepang. Teman-teman saya tuh banyak sekali yang suka dengan mungkin 90% mereka tuh suka dengan Jepang karena mereka di jurusan pendidikan bahasa Jepang seperti itu. Saya adalah salah satu orang yang saya tertarik dengan bahasa Jepang, tapi saya mungkin presentasenya saya lebih suka bahasa budaya Indonesia seperti itu. Nah, kalau misal dalam konteks itu karena saya mengalami, yang saya lakukan adalah ya saya selalu mengajak. Saya karena saya punya hal yang saya cintai dan itu saya rasa itu baik adalah budaya Indonesia. Saya berusaha untuk mengajak teman-teman saya untuk mencintai budaya Indonesia seperti itu. Nah, seperti itu sih. Oke. Mungkin terakhir sih Mas. Apa yang harus kita lakukan sebagai akademisi, sebagai mahasiswa untuk tetap cinta terhadap budaya sendiri gitu, tentang pakai batik, tentang mengajar teman seperti itu, apa yang harus kita lakukan, harus kita jaga, itu kita harus ngapain sebagai mahasiswa ya, harus ngapain aja sih gitu. Oke. Apa yang kita lakukan ya? Sebelumnya kita harus tahu dan merasakan dulu, karena kita kan sebagai generasi muda, kita nantinya akan menjadi pemimpin bangsa, kita akan menjadi pemimpin Indonesia ke depannya. Kita harus sadar diri dulu, gimana sih ya kali nanti Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengerti atau tidak mengetahui budaya kita sendiri seperti itu. Ini sih perlu ditanemin pada diri kita sebagai seorang pemuda, dan perlu kita hinjarkan juga untuk diingatkan kepada teman-teman kita jangan pernah melupakan budaya Indonesia gitu. Karena siapa lagi yang akan melestarikan kalau misalnya bukan kita seperti itu. Maka dari itu yang kita lakukan adalah kita berusaha dulu untuk selalu mengajak rekan-rekan kita mencintai budaya Indonesia. Kembali lagi, nggak apa-apa mempelajari budaya di luar, tapi setidaknya kalian tahu dan juga ada minat untuk mempelajari budaya Indonesia. Kalau misalnya nggak ada minat, kalian tahu aja deh, nggak apa-apa. Karena jangan sampai kita hilang atau mungkin kita jati diri kita sebagai seorang Indonesia hilang, nggak ada sama sekali. Itu kan juga sedih banget ya kalau misal Indonesia nggak ada yang melestarikan kebudayaannya seperti itu. Sebelum saya tutup nih Mas, saya minta sedikit pesan buat para penonton, kan penonton juga entah mahasiswa atau orang-orang yang lewat di Reels IG itu apa Mas? Pesan-pesan yang ingin Mas sampaikan kepada mereka? Oke, pesan-pesan untuk teman-teman semuanya, tetap berusaha untuk, kalau misal kalian sudah memiliki kecintaan terhadap budaya Indonesia, berusaha untuk mengajak rekan-rekan kalian, teman-teman kalian untuk selalu melestarikan kebudayaan Indonesia. Karena kalau misal bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan kebudayaan Indonesia? Kalau misal kalian masih belum mencintai budaya Indonesia, nggak apa-apa, berusaha dulu untuk mencintai. Karena
pelestarian kebudayaan itu bukan hanya tugas mereka, tapi juga tugas kita sebagai generasi muda. Kita nggak mau kan nanti Indonesia dipimpin oleh orang yang mereka hilang jiwa keindonesiaannya. Maka dari itu, mari kita bareng-bareng melestarikan kebudayaan Indonesia, bareng-bareng untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Kita promosikan biar banyak orang tahu, dan kita juga bangga dengan meningkatnya dan juga dengan kesuksesannya kebudayaan Indonesia seperti itu. Oke, terima kasih banget nih Mas Hadi udah datang, udah ngasih beberapa pemahaman. Saya dapat insight baru nih mengenai promosi tadi. Kita belajar bareng ya di sini, Mas. Mas. Mungkin semoga kedepannya semua warga Indonesia makin cinta terhadap budaya lokal sendiri dan bisa memilah terkait budaya luar yang masuk ke dalam ini sendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Kun. Ada bicara Mas. Terima kasih.